Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini sesuai sama janji aku, ya aku bakalan ngelanjutin nih. Apa aja sih 10 poin penting yang harus disiapkan sebelum menikah, dimana video sebelumnya aku baru bahas udah 30 menit tapi penjelasan baru 2 poin aja. Oke, di video kali ini aku coba ngejelasin lagi ya buat teman-teman. Semoga aja bisa lebih cepet gitu ya ngejelasinnya biar segera kelar nih proses kita sharing terkait tentang 10 poin penting yang harus disiapin sebelum menikah. Dimana kemarin video kemarin udah aku upload buat teman-teman yang belum lihat episode 1, boleh banget kalian cek dulu aja di episode 1 supaya nggak ketinggalan videonya. Oke? Ini kataku, apa katamu? Kita lanjutin ya teman-teman. 10 poin penting apa sih yang harus disiapkan sebelum menikah? Jadi kemarin sudah aku bahas. Untuk yang pertama adalah kesiapan emosional, yang kedua adalah komunikasi dengan pasangan. Nah, untuk poin yang ketiga ini juga poin yang gak kalah penting yang harus kalian siapkan gitu ya, yaitu mengenai keuangan. Nah, di sini itu rencana keuangan bersama ya kan, termasuk pembagian tanggung jawab keuangan, tabungan, dan rencana investasi ini benar-benar harus bisa kalian diskusikan juga ya. Gimana sih mengelola keuangan sehari-hari ini gitu kan. Nah, kesiapan keuangan itu kan juga penting ya sebelum menikah, karena kan pernikahan membawa banyak sekali tanggung jawab finansial dan kebutuhan ekonomi yang perlu dikelola secara bersama tentunya. Nah, di sini aku juga ada beberapa poin yang aku bagi gitu ya. Alasan kenapa sih kesiapan terkait keuangan itu diperlukan sebelum menikah gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah stabilitas keuangan ya. Jadi apa sih yang dimaksud gitu kan? Jadi memiliki stabilitas keuangan sebelum menikah itu memberikan pondasi ya, pondasi yang kuat sih menurut aku untuk memulai kehidupan bersama. Ini membantu banget loh untuk mengurangi stres dan ketidakpastian yang timbul dari masalah keuangan. Ya, bisa kalian tahu sendiri ya, namanya keuangan itu benar-benar sangat riskan, sangat hal-hal yang terkait keuangan itu pasti akan sedikit banyak memberikan impact terhadap rumah tangga juga gitu ya. Jadi ini harus benar-benar kalian obrolin sebelum nikah. Lalu poin yang kedua adalah perencanaan anggaran. Menikah berarti menggabungkan dua kehidupan finansial menjadi satu, ya kan? Nah, dengan kesiapan keuangan, pasangan dapat merencanakan nih anggaran apa sih yang mencangkup pengeluaran harian, tabungan, mungkin investasi juga gitu ya. Jadi ketika kalian sudah menikah, otomatis ada dua kehidupan finansial yang digabungkan gitu kan. Nah, di situ kalian harus diobrolkan nih mana yang harus menjadi pengeluaran, mana yang jadi tabungan, atau bahkan nantinya investasi jangka panjang, jangka pendek yang udah kalian tentukan. Itu sih ya. Lalu poin yang ketiga nih ya, ini juga akan menjadi mungkin bisa saja jadi permasalahan jika kalau kalian tidak berdiskusi juga, menghindari hutang yang berlebihan. Nah, ini ya, dengan kesiapan keuangan itu juga kan pasangan dapat menghindari atau bisa juga mengelola uang dengan baik. Ini termasuk hutang dari biaya entah itu pernikahan, pembelian rumah, ataupun pinjaman lainnya. Jadi kalau teman-teman sebelum menikah itu ada hutang, itu sebaiknya memang harus dibicarakan ya, dibicarakan bersama dulu sama pasangan sebelum apabila sebelum menikah itu ada hutang, atau misalkan setelah menikah ada rencana hutang. Itu hutang seperti apa yang ingin kalian ambil, bunganya seperti apa, resikonya nanti bagaimana, apakah tabungan itu untuk apa nantinya, ataukah untuk biaya pernikahan kalian, atau untuk pembelian rumah, KPR gitu kan ya, atau juga pinjaman-pinjaman lainnya untuk modal kalian usaha setelah nikah. Itu juga pasti sangat beragam sekali. Yang jelas itu perlu sekali untuk didiskusikan, diobrolkan ya, terkait bersama pasangan gitu ya. Karena masalah hutang ini juga
jangan sampai pasangan kita tuh nggak tahu kalau kita ada hutang, ya, entah dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Karena di sini aku ngobrolin dari pihak aku sebagai seorang istri. Nah, aku pun di sini juga harus bercerita. Semisal aku ada hutang, misalkan tidak pun juga diobrolkan kalau sampai detik ini gitu kan tidak ada hutang, atau memang pandangan terkait hutang tuh seperti apa. Kayak gitu boleh sekali untuk kalian bicarakan bersama pasangan gitu ya. Dan untuk yang keempat, kenapa sih obrolan terkait keuangan itu penting dibicarakan sebelum menikah? Karena untuk keamanan, ya, untuk keamanan finansial teman-teman. Kesiapan keuangan memberikan rasa yang aman ya pastinya untuk semua belah pihak ya, dalam perlindungan terhadap kejadian yang nggak terduga nih, seperti amit-amitnya kehilangan pekerjaan, ataupun kalian lagi tiba-tiba sakit, atau keadaan darurat lainnya yang kita nggak akan pernah tahu sekarang gitu loh ya. Jadi fungsinya keuangan, keamanan finansial ini adalah untuk hal-hal yang tidak terduga nantinya gitu ya. Entah itu terjadi di kalian, terlebih terjadi di dalam keluarga kalian ya. Keluarga kalian itu dalam artian suami istri, ataupun dari pihak orang tua laki-laki maupun perempuan. Jadi keamanan finansial itu penting karena nantinya untuk suatu hal ya yang mungkin dalam keadaan darurat yang tidak bisa kita identifikasi sedari awal, bisa saja ya kan. Nah terus apalagi sih gitu kan. Nah yang nomor 5 adalah perencanaan masa depan, ya kan. Nah perencanaan masa depan ini suatu pasangan ya yang siap secara keuangan itu dapat merencanakan masa depannya lebih baik. Ya, kalian percaya nggak percaya, ketika kalian sudah membicarakan tentang keuangan, entah kalian lagi stabil maupun lagi proses untuk menstabilkan keuangan kalian, tapi percaya deh, ketika kalian punya perencanaan masa depan ya, entah itu perencanaan masa depan terkait pembelian rumah, pendidikan anak gitu kan, atau pensiunan nanti kalian mau seperti apa, itu juga termasuk merencanakan tujuan jangka panjang dan bagaimana cara kalian untuk mencapainya secara bersama gitu ya teman-teman. Jadi perencanaan masa depan itu juga bisa sekali diobrolkan. Ini mungkin kalian kalau bingung ya kan, ketemu cari topik pembicaraannya apa sih ya yang enak gitu kan ya. Jadi ketika bertemu itu memiliki quality time yang benar-benar berkualitas. Apa? Yang ngomongin perencanaan masa depan gitu kan. Misal salah satunya gitu kan, kalian bisa ngobrolin nih ngalor ngidul tentang perencanaan masa depan kalian tuh mau seperti apa. Kalian bisa mendengarkan satu sama lain pendapat masing-masing ya terkait perencanaan masa depan nantinya tuh mau seperti apa sih gitu kan. Pandangan kamu terkait masa depan nanti, perencanaan masa depan mau seperti apa, kayak gitu ya teman-teman, biar obrolan kalian juga bervariasi ya. Oke lanjut. Oke, poin nomor 6 adalah mengelola keuangan bersama. Nah ini juga perlu banget kalian obrolin nih. Kesiapan keuangan itu kan melibatkan diskusi ya, dan kesempatan dan kesepakatan mengenai bagaimana sih mengelola keuangan itu secara bersama, termasuk mungkin kalau kalian setuju terkait penggabungan rekening atau pembagian tanggung jawab keuangan, atau pengelola pengeluaran nantinya seperti apa kayak gitu ya. Karena aku yakin setiap rumah tangga, setiap keluarga memiliki metodenya masing-masing terkait keuangan, entah itu mau menggabungkan rekening atau bahkan rekening mau sendiri-sendiri, tapi rekeningnya suami nanti yang ini khusus buat ini, rekeningnya istri buat ini, atau ada penggabungan bersama, atau ada tabungan bersama yang ditujukan untuk ini kayak gitu ya Beb ya. Jadi kalian tahu nih pengelolaan keuangan bersama, suami juga tahu, istri juga tahu. Misal nih keduanya sama-sama saling bekerja, alangkah baiknya memang diobrolkan gitu ya. Keuangan ini untuk apa?
Tapi nih ya Beb ya, jangan lupa untuk saling menghargai satu sama lain, entah itu dari istri maupun suami gitu ya, ketika kedua belah pihak bersama-sama bekerja. Nah, misalkan nih yang memang dalam satu keluarga itu yang bekerja hanya suaminya saja, ya maka ya saling terbuka saja keuangan ini untuk apa, agar suaminya juga tahu gitu ya. Diobrolin aja deh, walaupun kayak mungkin suaminya juga udah percaya, udah ngasih uang itu ke kalian, kalian mau manage sebagaimana rupanya nanti suami bakalan percaya kok. Tapi alangkah baiknya ada obrolan-obrolan bareng yang bisa kalian diskusiin. Uang ini kemarin aku alihin buat ini ya, yang ini aku kemarin buat kebutuhan ini ya, yang ini buat ini. Obrolin aja gitu lah, pengelolaan keuangan kalian sebagai seorang istri itu bagaimana gitu ya. Nah, pengelolaan keuangan itu juga btw nggak cuma istri aja, ada yang dipegang juga suami gitu ya Beb, karena emang metode keuangan setiap keluarga balik lagi itu pasti akan berbeda-beda gitu ya sayang ya. Oke, kita lanjut nih, membuat keputusan finansial yang bijak. Jadi ketika kalian sudah membicarakan masalah keuangan sebelum menikah gitu kan ya. Nah, poinnya itu adalah kalian dapat membuat keputusan finansial yang bijak. Percaya sama aku ya, ketika kalian sudah mengobrolkan masalah keuangan dengan kesiapan keuangan, pasangan juga bisa membuat keputusan finansial yang bijak dan terinformasi. Jadi menghindari pembelian yang impulsif atau investasi yang beresiko kayak gitu ya. Jadi misalkan toh beresiko pun ya kalian tetap obrolin resikonya bakalan seperti apa, berapa persen nih peluangnya, kayak gitu bisa kalian obrolin. Tapi yang jelas aku yakin dengan seringnya kalian berdiskusi bersama terkait keputusan keuangan ataupun pengelolaan keuangan yang berkaitan deh pokoknya tentang keuangan, aku yakin nantinya kalian secara tidak sadar dapat memutuskan masalah keuangan secara bersama dengan bijak. Aku yakin itu. Coba deh kalian buktiin sendiri mulai dari sekarang buat teman-teman yang belum nikah ataupun ya belum telat kok, misalkan kalian udah nikah pun gitu ya Beb ya, kalian bahas tentang masalah keuangan bareng pasangan itu juga penting banget. Oke, jadi ketika kalian sudah terbiasa untuk berdiskusi bersama pasangan terkait keuangan, aku yakin nanti kalian juga bakalan terbiasa pula untuk memberikan keputusan. Aku harus seperti apa, ini uang harus bagaimana, arahnya mau dialokasikan untuk apa, itu kalian bisa memutuskan secara bersama dengan bijak gitu ya. Ini poin yang nomor 8, mengurangi konflik finansial. Nah, ini buat teman-teman ya. Jadi kan masalah keuangan ini juga sering menjadi sumber konflik dalam pernikahan ya. Percaya nggak percaya ya Beb ya, sedikit banyak pasti akan ada kok permasalahan ataupun percikan-percikan sedikit gitu ya terkait finansial gitu. Nah, dengan kesiapan keuangan, dengan kalian berdiskusi lagi-lagi, pasangan kan dapat mengurangi potensi konflik ini dengan memiliki pemahaman yang jelas tentunya tentang situasi finansial masing-masing. Saling support itu juga penting, dimana misalkan suami lagi nggak ada, istri mengisi, istri nggak ada, suami mengisi, ataupun ketika ada saling mengisi semuanya kayak gitu ya. Jadi intinya suatu rumah tangga itu saling menguatkan, bukan kayak ya kamu kebutuhan kamu itu ya harusnya kamu dong, ya enggak dong, ini kan kamu, itu nggak akan pernah selesai ya. Jadi ini fungsi kalian terbiasa untuk komunikasi terkait keuangan itu akan mengurangi konfliknya finansial nantinya. Seperti itu. Oke, poin yang nomor 9, menyiapkan dana darurat. Nah, ini juga hampir penting sama di poin yang di atas tadi ya. Jadi kesiapan keuangan itu juga berarti memiliki dana darurat yang cukup untuk menghadapi mungkin situasi yang tidak terduga yang sudah aku jelaskan tadi ya di atas ya. Jadi kayak sehingga tuh kalian tidak perlu mengambil hutang yang terlalu banyak bunganya ataupun jumlahnya secara besar, atau menjual aset-aset dengan tergesa-gesa. Itu kan kalau kita kayak BU tiba-tiba ngejual apa dengan mungkin harga murah, karena kita tergesa-gesa dengan situasi yang sangat mendesak kita harus menjual
aset tersebut gitu kan, tanpa pikir panjang. Tapi beda cerita kalau kita punya tabungan, kita sudah punya finansial sendiri yang kita sisihkan untuk apa? Untuk kebutuhan hal-hal yang mendesak, situasi yang tidak terduga gitu ya. Karena kita juga nggak tahu sih situasi yang tidak terduga itu dalam model yang seperti apa sih, situasi yang seperti apa sih. Karena balik lagi, situasi yang tidak terduga setiap keluarga pun pasti akan mengalami yang berbeda-beda. Jadinya pastiin kalian juga memiliki dana darurat gitu ya. Oke, yang nomor 10, poin nomor 10 nih ya. Membina kebiasaan keuangan yang sehat. Apa itu maksudnya? Jadi memulai pernikahan dengan kebiasaan keuangan yang sehat, dimulai dengan kebiasaan keuangan yang sehat, itu akan cenderung memberikan aktivitas seperti menabung secara rutin, mengelola anggaran, dan mungkin nanti kalian bisa berinvestasi gitu ya Beb ya. Jadi membantu menciptakan masa depan keuangan yang lebih stabil dan sejahtera, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalian sudah melakukan kebiasaan keuangan ini dengan sehat, ke depan insya Allah keuangan kalian tuh akan lebih stabil dan sejahtera kayak gitu ya. Terus poin yang nomor 11 adalah menghormati dan menghargai nilai finansial pasangan. Jadi kesiapan keuangan itu kan mencangkup diskusi tentang nilai, kebiasaan, dan tujuan finansial masing-masing pasangan. Nah, ini tuh membantu menciptakan rasa saling menghormati, menghargai antar pasangan dalam keuangan bersama. So sweet gak sih? Dengan kesepakatan ataupun kesiapan keuangan seperti ini kan pasangan dapat memasuki pernikahan dengan rasa percaya diri tentunya, dan kemampuan untuk mengelola keuangan dengan dengan lebih siap ketika ada sesuatu hal yang muncul, sehingga nantinya akan menciptakan hubungan yang lebih stabil ke depannya dan harmonis kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa poin dari keuangan. Nah, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah poin kesiapan fisik dan kesehatan. Nah, persiapan fisik dan kesehatan ini harus disiapkan sebelum menikah. Kenapa sih gitu kan? Jadi pemeriksaan kesehatan fisik secara menyeluruh, pastikan kamu juga dan pasangan tentunya sehat dan siap untuk menjalani kehidupan pernikahan. Ya, kesiapan fisik dan kesehatan itu juga kan pasti sangat amat penting ya. Jadi apa gunanya uang banyak jika kita sakit gitu kan? Kita sakit gak ada uang juga tambah pusing gitu ya teman-teman. Jadi pastiin kesiapan fisik, kesehatan mental kalian itu benar-benar dalam keadaan yang prima sebelum menikah, karena kan kondisi fisik ini juga akan mempengaruhi ya nanti dalam kehidupan kalian ataupun hubungan dalam pernikahan kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa poin lagi yang penting. Di sini aku benar-benar belah lagi ya poin-poinnya. Kenapa sih kesiapan fisik dan kesehatan itu diperlukan sebelum menikah? Jadi misalkan kayak bertanya-tanya gitu kan ya. Jadi aku bakalan jawab di sini. Jadi yang pertama itu akan menjamin kesehatan pribadi dan pasangan. Jadi kan bisa saja nih ada deteksi dini kayak pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, itu kan juga dapat mendeteksi penyakit ataupun kondisi medis yang mungkin nggak sadar sedang ada di tubuh kalian, atau nantinya ketika sudah ada mungkin suatu penyakit yang ditemukan kan memungkinkan nanti ada pengobatan juga, pencegahannya seperti apa. Nah, agar ini tuh diketahui secara lebih dini gitu ya, jangan pas nanti kayak gitu loh. Nah, terus penyebaran penyakit juga nih. Kalau kalian udah mengetahui status kesehatan kalian sebelumnya, misalkan termasuk penyakitnya ini penyakit yang mohon maaf menular atau tidak gitu kan, dapat dicegah atau tidak, terus obatnya seperti apa. Nah, itu benar-benar harus kalian perhatikan sebelum menikah ya. Jadi pastikan kalian itu benar-benar cek fisik dan
apa? Kesehatan. Lalu poin yang kedua adalah persiapan untuk kehamilan. Nah, ini buat istri-istri, calon-calon istri, calon-calon ibu, itu juga perlu nih kalian cek juga kesuburan. Mengetahui nih status kesuburan dan kesehatan reproduksi dapat membantu juga kan dalam perencanaan kehamilan nantinya agar lebih baik dan mengatasi potensi masalah kesuburan lebih awal. Terus apalagi sih? Nah, ini kesehatan ibu dan bayi juga, karena kan nanti ketika seorang perempuan akan menjadi seorang istri dan nantinya akan menjadi seorang ibu gitu ya, dimana nantinya akan memiliki bayi. Nah, di sini kesehatan fisik baik sangat penting untuk kehamilan yang sehat, mengurangi resiko komplikasi bagi ibu dan bayi. Nah, untuk secara detail kesehatannya aku nggak akan menjelaskan secara detail karena itu bukan ranah aku. Tapi yang di sini aku jelas untuk mengingatkan ya sesama perempuan, sesama calon ibu, mungkin untuk ibu-ibu di luar sana, untuk sebelum menikah pastikan kalian juga cek kesehatan dan fisik kalian gitu ya. Nah, di sini juga poin yang nggak kalah penting yaitu kesejahteraan emosional. Maksudnya gimana sih gitu kan? Jadi stabilitas emosi, kesehatan fisik yang baik itu kan seringkali berhubungan dengan kesejahteraan emosional. Nah, di sini tuh kondisi fisik yang buruk itu juga bisa loh mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita. Nah, sehingga penting banget untuk memastikan kondisi fisik yang optimal sebelum menikah. Gitu ya, Beb ya. Ya, itu karena kan penting. Itu kan pengecekan kalau kalian ini ya mau persiapan pernikahan, itu kan kalian juga ada masuk di psikolog juga tuh. Nah, kalian bisa tuh ngobrol ataupun diskusi terkait hal tersebut. Apa sih mungkin kalian rasakan, atau nanti psikolognya akan bertanya tentang keadaan kalian, apa yang kalian rasain kayak gitu loh, Beb ya. Jadi itu perlu sih kalian lakukan gitu ya secara menyeluruh. Terus poin yang keempat adalah mengelola kondisi kesehatan. Nah, ini tuh misalkan nih kalian ada perawatan jangka panjang, jadi kalian tuh udah mengerti kondisi kesehatan kalian itu, mohon maaf apabila memang parah, kronis ataupun seperti apa. Nah, dipastikan sebelum menikah kalian ya itu merencanakan perawatan jangka panjang, termasuk biayanya juga nantinya bakalan seperti apa. Dan yang terpenting juga dukungan pasangan, keluarga itu sangat dibutuhkan. Jadi menurut aku keterbukaan itu penting ya. Jadi misalkan kalian punya mungkin penyakit yang bawaan ataupun penyakit apapun deh, misalkan kayak entah itu dari hal sepele sampai hal yang mungkin yang berat sekalipun, menurut aku pasangan kalian berhak sih buat tahu kondisi kalian itu seperti apa, agar nantinya kalian bisa jalanin itu bareng-bareng, kalian bisa mendukung satu sama lain. Oke, jadi jangan patah semangat buat teman-teman semua ya. Jadi poin yang nomor 5 apa sih? Mencegah konflik dan kekhawatiran. Jadi ini kan adanya transparansi, mengetahui kondisi kesehatan masing-masing nih ya kan, itu kan jadi dapat mencegah konflik nantinya atau kekhawatiran yang berlebihan yang muncul, yang timbul akibat kondisi kesehatan kalian yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, itu loh yang gak aku mau tuh. Nanti akibatnya apa sih ketika pasangan kita tuh gak tahu gimana kondisi kesehatan kita? Ya pasti akan lagi muncul konflik. Ya pasti akan muncul lagi rasa kekhawatiran yang mungkin berlebih ketika kamu tidak menjelaskan secara detail terhadap pasanganmu gitu kan. Jadi kayak pastiin aja deh gitu ya, pastiin aja kalian bicarain itu semuanya dari awal. Keterbukaan, transparansi. Terus apalagi, balik lagi tentang perencanaan keuangan. Kesehatan yang baik itu membantu mengurangi biaya medis yang tidak terduga. Bener dong. Jadi memungkinkan perencanaan keuangan yang juga lebih baik. Jadi sebisa mungkin misalkan kalian alhamdulillahnya nggak ada penyakit, nggak ada tanda-tanda apapun itu, ya alangkah baiknya, karena itu juga akan mengurangi biaya medis. Toh misalkan kalian ada, ya oke, setidaknya kalian sudah memiliki tabungan ya untuk gimana sih perawatan kedepannya nanti kayak gitu ya. Terus yang nomor 6, poin nomor 6 adalah gaya hidup
sehat bersama. Nah, kebiasaan sehat gitu kan ya, memulai dengan pernikahan dengan kebiasaan hidup yang sehat. Sebenarnya nggak cuma sebelum memulai pernikahan sih, sebelum nikah pun kayaknya harus dibiasain hidup sehat juga ya. Pola makan, olahraga rutin, menghindari kebiasaan buruk, alkohol yang berlebih atau kalau bisa jangan deh gitu ya. Dan motivasi dan dukungan sama pasangan itu juga penting juga. Gak cuma dari pasangan, keluarga itu juga penting banget sih. Karena pasangan yang saling memotivasi, saling mendukung itu akan menjalani gaya hidup yang sehat dan dapat memperkuat ikatan kalian gitu ya. Nah, terus apalagi sih, ini poin yang nomor 7. Nah, kesadaran dan pengelolaan stres. Secara fisik yang baik itu kan membantu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi stres dan tekanan dalam kehidupan pernikahan ya. Jadinya pengolahan stres ini mungkin harus kalian biasakan ataupun bisa kalian pelajari. Pengelolaan stres itu tuh mengetahui gitu loh cara gimana sih kita bisa mengelola keadaan kita sendiri maupun orang lain ya. Dan kesehatan mental itu juga penting sih untuk menjalin hubungan yang harmonis. Jadi gimana sih kita mau memahami emosional seseorang kalau kita juga belum memahami emosional diri kita sendiri. Sebisa mungkin kalian bisa memanage, kalian tidak stres, kalian bisa mengontrol emosi kalian, sehingga nanti ketika kalian menghadapi pasangan kalian yang sedang emosi, kalian pun juga tahu nih, oke, caranya harus gimana ya. Nggak bisa api sama api. Ketika api datang ya air dong yang harus nyiram gitu ya. Jangan api dibalas api, emosi dibalas emosi, nggak bakalan jadi gitu ya. Nah, terus poin yang ke-8, energi kalian yang sehat. Energi apa ini hubungannya gitu kan ya. Kesehatan fisik yang baik itu kan memberikan energi, dimana nanti dalam memberikan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, menikmati waktu bersama pasangan itu kan menjadi lebih berkualitas gitu ya. Sehingga ketika aktivitas bersama ya, kalian bisa melakukan kegiatan itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, poin yang nomor ke-9, perencanaan masa depan lagi. Apa sih poinnya? Keputusan hidup, kesehatan yang baik ya, memungkinkan pasangan untuk membuat keputusan hidup yang jauh lebih baik juga. Seperti memiliki anak nih, mau rencana mau berapa, diobrolin juga. Karirnya nanti mau seperti apa, kehidupan sosialnya bagaimana, kayak gitu. Terus ketahanan fisik. Nah, kesiapan fisik ini juga sebagai pemicu ya untuk membantu pasangan juga untuk lebih tangguh dalam menghadapi ya rumah tangga gitu ya. Dengan kesiapan fisik dan kesehatan ya teman-teman. Jadi poin dari 1 sampai 9 tadi ya. Jadi kesiapan fisik dan kesehatan ini penting bagi pasangan dapat memulai pernikahan dengan pondasi yang kuat, mampu menikmati kehidupan bersama dengan lebih optimal dan siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul gitu ya Beb. Oke, ini udah poin masalah keuangan dan masalah kesehatan, kesiapan fisik dan kesehatan. Mungkin 2 poin ini dulu ya, aku juga kayak takut terlalu panjang dan kalian takutnya bosen juga dengerin ocehan aku ini ya. Semoga berapa menit ini ya, 30 menitan ini juga bermanfaat bagi kalian ya. Nanti kalian juga boleh sharing kira-kira kita mau bahas tema tentang apa lagi, karena ini kesiapan pernikahan itu ada 10 poin dan sampai sekarang di video kedua kita baru bahas 4 poin gitu ya teman-teman. Semoga kalian gak pernah bosan sama video aku. Stay tune terus, aku bakalan upload lagi videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalian mau bahas apa lagi bareng aku gitu ya. Hai, terima kasih.